mereka nggak mau menjamu sahabat Nabi. Ketika kepala kabilah, syekh atau kepala sukunya kena sengat kalajengking, ya sampai kejang, ya nggak bisa bangun, mereka bingung diobati pakai apa, nggak kunjung sembuh. Kemudian kata mereka, coba kepada kaum yang datang tadi itu, barangkali mereka punya ilmu pengobatan. Datanglah kepada mereka, dan akhirnya Abu Sa'id Al-Khudri, dia sebagai perawi sekaligus dia yang mengeksekusi, meruqyah. Saya nggak akan mau mengobati kecuali kalau kamu berikan upah. Karena mereka nggak mau menjamu para sahabat Nabi yang sebagai tamu. Akhirnya diruqyah hanya dengan surat Al-Fatihah. Sampai akhirnya bangun seperti lepas dari ikatan. Hanya dengan surat Al-Fatihah. Nah, kenapa? Mereka tadinya memusuhi, nggak suka. Akhirnya jadi suka gara-gara apa? Diobati. Itulah cara dakwah. Nah, cara dakwah. Nah, ini rahmanakumullah jami'an. Sekali lagi, dakwah bil akhlak terkadang sangat manjur dibanding dakwah kita langsung jebret-jebret qala Allah, qala Rasulullah. Ya, kadang ada orang belajar Al-Quran Sunnah, bahkan hafal Al-Quran dan Sunnah, tapi akhlaknya nggak mencerminkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, nah itu rahimahumullah. Berapa banyak, kadang ada satu kampung ya bertobat dari kesyirikan, mengeluarkan jimat-jimatnya setelah apa? Dakwah melalui ilmu pengobatan. Nah, mungkin kita dakwah satu demi satu, nggak boleh ini syirik. Mereka marah. Jimat kok dibilang syirik? Memangnya kami ini musyrik? Marah. Tapi ketika disebutkan, Pak, Bapak sering tengkar di rumah, sering sakit, sakitnya giliran, penyakitnya bertubi-tubi, ini karena jimat Bapak. Ketika nasihat seperti ini, mereka lebih masuk tanpa ada memvonis mereka kata-kata syirik yang mungkin mereka sebagainya nggak suka. Kemudian setelah sampai dakwah ini baru masuk ya pelajaran tauhid lebih dalam. Ternyata ini perbuatan syirik. Nah, akhirnya apa? Mereka berbondong-bondong menyerahkan jimatnya. Ini kita harapkan dakwah seperti ini. Ini rahmatullah. Sepertinya cukup sampai di sini apa yang kami sampaikan karena ada jadwal berikutnya di daerah Tanah Kusir. Jadi mungkin ada sisa waktu untuk kita beramah tamah atau kita tanya jawab sebelum kita ramah tamah. Silahkan. Mari Bu, mari Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, baik. Kasus pada kaum wanita seperti terkait dengan kesuburan, ya, terkait kesuburan pada kaum wanita, terkait hidrosalpingitis, ya, ini tak luput tentunya ada sebabnya dan dia termasuk akibat, ya, dia termasuk akibat. Dan sekali lagi jangan fokus kepada akibat, efek, masalah, penyakit ataupun gejala ataupun simptom, tapi fokuslah pada penyebab. Ya, yang hidrosalping ini dikenal dengan apa? Tuba falopi tersumbat, saluran tubanya tersumbat atau terisi cairan, kadang menyempit, dan sebabnya pun macam-macam. Bisa disebabkan diantaranya dia terlambat menikah, ya, juga bisa sebabnya diantaranya faktor makanan, juga bisa faktor stres, ya. Dan yang perlu kita gali diantaranya ada yang faktornya faktor non medis, seperti kasus-kasus kesyirikan yang orang nggak mengira itu kesyirikan. Contoh, ada pasangan suami istri yang mereka menggunakan seperti dublah, dalam bahasa Arab istilahnya dublah. Dublah itu cincin kemesraan, ketika baru menikah dipasang cincinnya, suami ada namanya istri, istri ada nama suami, tapi pakai apa? Pakai raja, diraja, alias mereka pakai perantara jin. Dan ini menyebabkan apa? Masalah-masalah tidak suburan yang mereka nggak bahas. Pikirnya ini medis terus. Ternyata ada sebab-sebab menyebabkan penyakit medis, padahal itu non medis yang disebabkan oleh gangguan jin. Ya, Anda lihat sebabnya. Kalau memang Anda ternyata bukan kasus menikah terlalu lambat, berarti ada faktor lain. Misalkan faktor makanan. Kalau kebanyakan cairan, berarti karena kebanyakan kelembapan. Ya, kebanyakan minum air, kebanyakan makan minuman sifat dingin, protein hewani sifat dingin. Kalau ternyata dia sampai kering, mengkeret, berarti bisa jadi dia sedih berlebihan atau sebaliknya terlalu dendam. Kalau sedih berlebihan sampai timbul dingin kering. Kalau terlalu dendam bisa jadi panas kering. Nah, intinya faktor makanan sangat pengaruh juga kepada hormon dan darah. Imam Suyuti mewasiati, Imam Suyuti mengatakan, kalau darah itu baik, air mani pun bakal baik. Air mani laki atau wanita. Kalau darah itu kotor, maka air mani kotor. Kalau zaman sekarang, kalau darah kotor, hormon bakal kacau. Hormon kacau bakal berpengaruh pada sistem reproduksi. Ya, kalau wanita dendam, pemarah, dinding rahim bakal tipis. Kalau wanita dia lebih dia sedih berkepanjangan, dinding rahim bakal kering. Ciri-ciri dinding rahim kering, permisi, ketika hubungan suami istri sering terjadi pelecetan. Kalau dia sering keputihan, berarti dindingnya lembab. Ya, kalau dia model orang dingin, ya gampang sedih misalkan, dan dia kebanyakan konsumsi dingin-dingin, dinding rahim bakal tebel. Haidnya bisa cuma 2 hari, 3 hari dan ngeflek. Coba, artinya ke situ. Jadi Anda lihat, ini kasusnya medis apa non medis. Lihat sebabnya, juga pola makan Anda. Dan kadang penyakit pada diri Anda yang muncul pada hidrosalping ini juga mengikuti kebiasaan makan Anda dan tubuh Anda. Kalau tubuh Anda misalkan berisi, berarti lembab. Kalau kayak suaranya melengking, bisa jadi nanti bakal ke arah panas lembab. Tubuh panas lembab, hidrosalpingnya bisa jadi ikut panas lembab, ikut makanan Anda. Kalau Anda sudah ada masalah seperti ini, berarti terapi makanannya yang dingin kering misalkan. Banyakin konsumsi jeruk sebagai terapi, jeruk nipis terapi Anda. Ya, contoh. Untuk
dingin keringnya, lauk hewaninya bisa apa? Anda bisa pilih daging sapi jadi obatnya Anda. Kalau tadinya kasusnya yang sudah ketemu dingin kering. Kalau sebaliknya panas lembab. Kalau sebaliknya eh, al-aks bil aks. Sebaliknya nggak seperti itu, tinggal dibalik rumusnya. Kemudian terapi untuk membersihkan darah kait dengan rahim sering dipakai oleh para ulama di masa silam, titik sofin atau titik pembuluh darah vena yang ada di mata kaki bagian dalam itu untuk apa? Membersihkan darah terkait rahim. Anda nggak perlu terburu-buru untuk apa? Melakukan tiupan rahim ke dokter SPOG. Pakai cara ini dulu, pola makan. Anda juga lihat kalau sebabnya stres berlebihan, stres berwujud dendam, dia hydrosalpingnya juga demikian, bakal muncul masalah. Jadi Anda lihat faktor makanan, faktor psikis, konsumsi obat atau apa, ya, atau ada non medis, Anda perlu perhatikan. Jadi darah perlu dibersihin, mungkin bisa Anda fasdu, ya, Anda fasdu sebulan sekali atau seminggu sekali nggak apa-apa, tapi syaratnya. Karena apa terapi ini nggak keluar, belum diizinkan pemerintah. Kenapa? Karena banyak malpraktek, karena banyak terapis yang tidak paham terapi yang benar sesuai SOP. Jadi darah dikeluarin untuk terapi fasdu itu hanya ketika itemnya keluar, kalau sudah keluar warna merah, stop ketika itu juga. Walaupun hanya keluar 10 cc, udah nanti. Karena sudah ada kejadian, ada pasien yang di fasdu setiap sepekan satu kali, yang dikeluarin darahnya 250 cc. Sebulan kemudian wafat. Bakal dihisap di sisi Allah. Ya, man tatabbaba wa lam yu'lam qabla dzalik fahuwa dhamin. Dia jadi penjamin. Ini nggak boleh. Jadi keluarin dikit-dikit aja di titik sofin. Kalau mau sebulan sekali lebih banyak darahnya ya nggak mengapa. Ya, termasuk malpraktek mengeluarkan darah terlalu banyak. Nah, kemudian kalau sebabnya stres atau masalah psikis ini diobati, psikisnya diobati. Memangnya bisa? Bisa. Pakai apa? Al-Quran. Pakai Al-Quran. Ya, kalau Anda lihat, subhanallah, Allah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Gunung itu kalau diturunin Al-Quran, gunung bakal tunduk. Gunung bakal hancur. Apalagi hanya tumor dan kanker. Gunung dari batu aja hancur. Apalagi yang hanya sumbatan hidrosalving. Ulama menyebutkan Al-Quran sangat dahsyat. Kemudian juga kadang ada orang yang karena perbuatan dosa maksiat dia dan dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 124, "Wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Di antaranya barang siapa berpaling dari perintah Allah, perintah Rasulnya, ya, maka apa? Maka dia bakal hidup di muka bumi ini dalam keadaan dia apa? Sesak dadanya. Kalau Anda dapati orang punya masalah GERD, orang punya masalah halusinasi, paranoid, bipolar, ADHD, narsis, NPD, ya, OCD, kemudian juga bipolar dan penyakit bahkan schizofren. Anda lihat, kenapa masalah kejiwaan ini bermasalah? Karena lemahnya ikatan dia dengan Allah. Karena semakin banyaknya perbuatan maksiat, dadanya sesek. Dada sesek timbul masalah psikis. Nah, muncul kemana-mana. Dari rambut, rambutnya bisa kering rontok, rambutnya bercabang. Kulit kepala jadi kering. Kulit pun bersisik. Ya, rahim pun jadi kering. Tiroid pun bermasalah. Tensi pun bermasalah. Gula dalam darah pun bermasalah. Sampai bisa jadi hidrosalping. Salping karena apa? Karena masalah psikis. Jadi banyakin ketaatan Allah, jauh semua maksiat itu juga obat. Kemudian rahmatullah, makanan juga diperhatikan. Biar makanan itu sehat, paling bagus jadikan pola makan panas dingin. Ya, panas dingin. Kalau minum kopi panas dingin gimana, Tat? Sambil ngopi masuk kolam renang. Panas dingin. Ya. Kalau kopi panas dingin, kopi sifatnya panas kering, tambah susu sapi, sifatnya dingin lembab. Udah panas dingin.
Nah, Anda kalau pagi konsumsi panas dingin kurma semangka, kurma timun, kurma pepaya, ya kurma apel pun juga bisa. Itu sudah jadi resep panas dingin. Nah, ini rahimahumullah. Ya, sekali lagi Anda perhatikan hydrosalving Anda kalau Anda rutinin pola makan, termasuk terapi gerakan melancarkan peredaran darah agar sumbatan kebuka, termasuk terapi buang darah, nggak usah banyak-banyak, ya, termasuk lepas apa psikis. Kalau Anda punya masalah psikis cepet banget biidznillah, ya. Ada kasus ibu-ibu yang 7 tahun nggak hamil, dengan izin Allah sekali terapi fase 2 aja di titik sofin langsung hamil. Ada yang ovariumnya mengecil, tiba-tiba mengembang. Kenapa ovarium mengecil? Darah kotor, hormon kacau mengecil, orang stres juga mengecil. Makanya pengobatannya apa? Memang harus holistik dari segala penjuru Anda obati diri Anda. Wallahu a'lam bishawab. Nah, stroke akut dan kronik beda. Ada yang stroke karena panas, ada yang karena dingin juga bisa. Kencing manis juga demikian. Ini kalau sudut pandang dari pembahasan yang kami bahas, ya. Contoh kalau stroke, ada orang stroke karena dendam juga ada. Tadabbur di firman Allah surat Ali Imran 119. Qul mutu bighaidzikum. Katakan, matilah kalian karena amarah kalian, hasad, dengki. Nah, mereka bisa meninggal karena apa? Karena amarah, hasad, dengki, permusuhan, marah. Termasuk sebelum meninggal bisa jadi kena stroke juga bisa. Gara-gara amarah, hasad, dengki yang mereka alami bisa menyebabkan diantaranya darah tinggi, bisa berlanjut stroke, bisa berlanjut kematian. Nah, maka Anda perhatikan ada orang kena stroke gara-gara kalau kita lihat dari sisi panasnya hati dia. Ada yang dari sisi makanannya juga makanan panas. Maka stroke-nya bisa karena panas. Kemudian ada juga yang sebaliknya, kami dapati stroke gara-gara diantaranya dia sedih berkepanjangan. Sedih berkepanjangan, tubuhnya pun dingin. Nah, stroke-nya pun juga karena efek dingin. Makanya darahnya menjadi dingin, di fasdu pun dingin. Kalau yang panas, darahnya pun kerasa panas. Karena apa? Dampak ruh dan darah juga dampak atau berefek. Anda perhatikan dulu, ini karena sebabnya apa? Panas dan dingin. Kemudian ada juga orang yang stroke karena panas di awal. Ketika dia sudah kena kronik 6 bulan, 1 bulan, dia berubah jadi dingin. Nah, jadi Anda lihat dulu dari apa? Dari mizajnya dilihat dulu, ini panas apa dingin. Ada juga pernah kami dapati di salah satu masjid di Pasar Minggu, orang stroke ternyata apa? Karena non medis alias alias apa? Serangan jin. Serangan jin. Yang kena stroke dia, bapaknya, pamannya, anaknya juga mulai kena serangan jantung. Nah, ini juga apa? Sama terapinya, terapi pengobatan sama panas dingin nanti juga dibantu juga bahkan jadi terapi utamanya dengan Al-Qur'an. Dengan Al-Qur'an. Nah, Anda lihat negeri Arab, di negeri Arab
Kalau kita lihat pola makannya sebenarnya lebih ngeri di zaman sekarang. Mereka rata-rata makan minumannya sering kalengan, instan-instan. Tapi kenapa mereka masih jarang kena stroke dibanding negeri kita? Karena di sana cuaca panas membantu mengeluarkan ekskresi makanan mereka. Hobi mereka dengan zaitun, kurma, hobi mereka dengan yang alami masih apa? Masih bisa mengimbangi. Di tempat kita kadang cuaca dingin, makan dan minum juga kadang banyak yang apa? Nggak dijaga. Dan Anda perhatikan stroke dulu mungkin ketika kita masih kecil dengar orang penyakit stroke siapa? Orang kaya dan orang tua. Tapi zaman sekarang kami dapati di Lamongan anak usia 5 tahun sudah kena stroke. Ternyata disebutkan dokter spesialis anak, ternyata gara-gara konsumsi minuman instan, ya teh-teh yang kemasan selama 1 tahun dikonsumsi sekitar satu harinya 3 sampai 5 botol. 1 tahun sudah kena stroke. Teliti oleh dokter ternyata gara-gara pemanis aspartam. Aspartam ini sudah dilarang di Amerika dan ternyata ini masih dipakai di negeri kita dan efeknya untuk menyempitkan pembuluh darah di otak. Hanya Anda lihat sebabnya, makanya lihat betul dulu anamnesa. Kalau Anda nggak bisa mendiagnosa ya Anda tanya teman-teman yang sudah ahli. Ahli mendiagnosa sekaligus ahli melakukan terapi. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan juga. Terus laki-laki panas. Laki-laki panas ya sama mau laki mau wanita ya nanti beda-bedanya dikit dari unsur atau organnya. Laki-laki panas misalkan alisnya tebal, bulunya hitam lebat juga tebal, suaranya menggelegar. Kalau jalan dia tegak, jalannya cepat. Kalau bicara juga cepat. Kalau panasnya ekstrim, kalau bicara suka motong pembicaraan orang, alisnya nyambung. Kalau udah panas ekstrim nggak cukup satu istri. Ya, kadang istri sampai bilang, udah kamu nikah sama yang lain lagi dah, aku tidak kuat kewalahan sama kamu. Kadang ada yang gitu, ada yang datang ke kami. Ya, ada laki-laki, wah ini padahal laki-laki di Arab, di Yaman. Dia datang, punya obat penguat nggak? Bah, kamu lemah, kamu impoten, kamu ejakulasi dini. Tadi enggak, istriku satu hari minta jatah 8 kali katanya. Ini istri yang panas ekstrim. Dan ini ada terjadi. Dan nggak bisa dipungkiri. Kalau mungkin antum dengar teorinya Dr. Boyke, laki-laki usia 25 sampai 35 itu hubungan suami istri 3 kali sampai 4 kali 1 minggu. Ini tidak dipakai di teori kita. Di sini ada bapak-bapak usia 60 tahun bisa sepekan bisa setiap hari. Kenapa? Lihat mizajnya. Ada laki-laki misalkan baru menikah 25-35 tahun, pengantin baru. Tapi istrinya hanya dijamah malam pertama doang. Setelah itu nggak dijamah. Kenapa? Tubuh dia sudah dingin, mizajnya dingin, apinya dingin. Jadi nggak bisa jadi patokan berapa kali angkanya. Ya, dalam sepekan. Beda-beda. Termasuk kebutuhan minum air. Beda-beda. Antum lihat anak kajian nggak disediakan air. Karena panitia tahu anak tipe dingin nggak perlu minum air. Nah, tapi kalau ustadznya ustadz tipe panas, nggak bisa ngomong panjang-panjang. Mesti minum. Kenapa? Dia panas. Sering kering. Saluran nafas dan tenggorokan dia juga kering. Ya, tapi kalau orang tipe dingin santai. Nggak perlu dipatok makanya minum 1,5 sampai 4 liter. Nggak bisa dipukul rata. Tipenya manusia beda. Berada di cuaca yang beda. Aktivitasnya beda. Ada yang aktivitas di bawah AC, ada bawah terik matahari. Nggak bisa. Makanya sesuatu itu sesuai kebutuhan. Kebutuhan masing-masing. Kapan kita butuh? Ketika haus. Kapan kita butuh? Ketika air pipisnya warnanya kuning pekat. Nah, kalau sudah minum air sudah banyak masih kuningnya kuning pekat, berarti orang ini saking panasnya. Orang tipe panas, dia tidurnya sedikit, seringnya mau gerak terus aktif. Ini ciri-cirinya. Nah, wah ini sudah dibahas oleh para ulama banyak sekali di antaranya Al-Mansuri Fitib, namanya Ar-Razi. Ya, dia termasuk ulama yang meninggal 60 tahun sebelum Ibnu Sina lahir. Sebagian masyayikh mengatakan Ar-Razi
lebih pantas dijuluki bapak kedokteran Islam dibanding Ibnu Sina. Karena dia lebih mendahului. Tapi karena orang di masa itu lebih menaikkan namanya Ibnu Sina, terangkatlah namanya Ibnu Sina. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan, apa makanan buat penebalan dinding rahim? Makanan yang panas. Anda kalau pakai resep Arab, saya sering pakai namanya hulbah atau kelabit. Hulbah. Ya, itu untuk menghilangkan rahim yang panas. Kalau Anda pakai resep di negeri kita, Anda pakai yang panas, bisa pakai sambiloto brotowali, bisa. Terus yang dingin-dingin di stop, jangan banyak konsumsi es, air dingin, kebanyakan minum air, protein hewaninya jangan ikan terus. Ikan kau bisa di stop dulu, diganti apa? Kambing jantan, diganti ayam jago. Nah, yang panas-panas. Ya. Kemudian Anda jangan banyak minum yang dingin-dingin seperti sifat dingin seperti bidara, jangan. Tapi yang panas, jahe. Nah, kemudian kalau Anda tipenya orang sedih, gampang sedih, rilis kesedihan. Kalau Anda sedih, rahim pun ikut dingin. Jadi lihat dari makanan, dari psikis perlu dilihat. Terus Anda perlu terapi olahraga juga dan terapi puasa. Puasa itu menghilangkan dingin dan lembab. Ya. Kemudian terutama kelembapan yang menumpuk, kata Ibnu Qayyim. Bantu olahraga. Dan tetap dibantu fasdu juga. Ada titik saufin. Karena pas setiap bangun tidur saya selalu mual dan muntah. Lambung Anda terlalu lembab. Bisa karena Anda kebanyakan makan. Bisa Anda makan terlalu larut malam. Ya, bukan hanya mual muntah. Mata Anda bakal sembab. Kucek-kucek terus. Anda bakal bersin-bersin. Mungkin 3 menit, 5 menit. Kenapa? Karena kebiasaan makan malam terlalu larut. Ya, minum juga terlalu banyak. Ya, makan juga terlalu banyak. Sehingga banyak dahak di lambung. Lendir kental. Ini akan menyebabkan apa? Mata Anda kabur, kepala Anda berat, dan Anda mual-mual, pencernaan Anda juga lemah. Makanya bangun tidur, kata Imam Syafi'i, itu bukan minum air. Anda yang viral, minum air setelah bangun tidur bisa mengobati 25 macam penyakit. Ternyata para ulama nggak gitu. Ya, ternyata bangun tidur, biasakan makan kurma. Sahurnya Nabi, kurma. Atau rendaman kurma, atau madu, atau air dengan madu. Konsumsi yang manis-manis ketika perut kosong. Dan ini sifatnya panas dan hangat, menghilangkan dahak di lambung. Kalau Anda minum air terus mual, kenapa? Karena lambungnya lagi dingin. Ya, lambungnya lagi dingin. Ini diantaranya. Bahkan katanya yuhdimu al-badan, bisa merusak badan. Bisa merusak badan. Lihat, Nabi seringnya sahurnya kurma, pagi hari kalau Anda sarapan pas lagi nggak puasa ada hadis kurma ajwa. 7 butir kurma ajwa. Kemudian ketika buka puasa bukan air putih yang diminum Nabi. Tapi apa? Justru makan kurma rutop, kurma kering. Kalau nggak ada baru air putih. Bayi baru lahir juga demikian. Bayi baru lahir itu konsumsi apa? Bukan air susu ibu, tapi apa? Teknik pakai kurma. Lihat, sampai kata Syekh Ibnu Utsaimin, bayi baru lahir kalau terlanjur dikasih air susu ibu, nggak ada lagi sunnahnya tahnik pakai kurma. Kenapa? Kira-kira ada yang bisa jawab? Karena apa? Kenapa Syekh Ibnu Utsaimin berijtihad? Kalau bayi baru lahir sudah dikasih air susu ibu, nggak ada lagi sunnahnya tahnik pakai kurma. Karena apa? Ibu-ibu ada yang bisa jawab tadi? Hmm. Kenapa Bapak? Jawaban simpel, jangan dibikin susah. Simpel banget. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, apa hikmahnya tahnik pakai kurma? Karena liver dan limpa lebih menerima yang manis-manis dan kurma buah yang paling manis. Bangun tidur kurma, rendaman kurma, madu dengan air. Sarapan ada kurma ajwa. Buka puasa bukan air putih tapi kurma rutop. Kalau nggak ada kurma kering, kalau nggak ada baru air. Itu pun dikit-dikit. Bayi baru lahir pakai kurma. Sampai kata Syekh Ibnu Utsaimin kalau terlanjur dikasih air susu ibu, nggak ada lagi sunahnya tahnik pakai kurma. Kata Imam Ahmad kalau nggak ada kurma bisa pakai madu, nggak ada madu bisa pakai tebu. Mas Busukar. Kira-kira jawabannya apa ibu-ibu, Pak?
Ending nih, tutup dah kajian dah, selesai di sini. Jawabannya apa? Udah diulang-ulang loh ya. Yang bagus ketika perut kosong itu yang air susu ibu rasanya apa? Hah? Lihat kalau ibunya ngamukan sifatnya rasanya pedes. Kalau ibunya sabar nanti dingin. Jadi air susu ibu itu rasanya apa? Ada apa? Malu sebagian dari iman, Bapak. Eh, malu sebagian. Kenapa kalau jawab nanti jadi tersangka nanti. Jadi air susu ibu ima hambar, ima asin. Sedangkan kurma manis. Kata Syekh Muhammad kalau sudah terlanjur disusui nggak ada lagi sunahnya tahnik. Karena hikmah dari tahnik ketika perut kosong, ketika liver limpa itu kosong. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita. Ya, karena ngejar waktu kajian yang berikutnya ya. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Berikutnya ada baksos. Saya pengennya diterapi juga tapi qadarullah wa masyafa'al nggak ada waktu akhirnya. Biar terapinya terapi online aja deh nanti.